Empat remaja di bawah umur di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP berinisial AA yang masih berusia 13 tahun. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono, menyebut jasad korban ditinggalkan keempat pelaku di sebuah kuburan Cina pada Minggu 1 September sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Keempat remaja pelaku pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan tersebut diketahui masih duduk di bangku SMP dan SMA. Direktur Riset Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kombes Anwar Reksowijojo, mengatakan keempat remaja tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka adalah IS yang berusia 16 tahun, MZ 13 tahun, AS 12 tahun, dan NS yang juga berusia 12 tahun. IS merupakan kekasih dari AA. Keempat remaja tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti merencanakan pemerkosaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sejatinya bukan rehabilitasi, namun statusnya tetap tersangka. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atas perbuatan yang dilakukan oleh keempat tersangka yang notabene ada yang berusia 12 tahun, 13 tahun, dan 17 tahun, yaitu AA ternyata 17 tahun. Dalam satu pasal, itu pasal 32, dijelaskan bahwasanya ketiga anak tersangka yang notabene di bawah 14 tahun tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Di Indonesia, hukum memperlakukan anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan pendekatan khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12 hingga 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dalam kasus yang berhubungan dengan tindak pidana, anak yang terlibat sebagai pelaku disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang mengatur bahwa anak-anak ini diperlakukan dengan perlindungan khusus, termasuk prioritas untuk rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara. Rehabilitasi menjadi fokus utama bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemenjaraan adalah pilihan terakhir dan tujuan utamanya agar anak-anak ini memiliki kesempatan memperbaiki diri dan diintegrasikan kembali ke masyarakat. Modus pelaku korban diajak nonton kuda kepang. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono menjelaskan, awalnya AA diajak bertemu oleh IS yang merupakan sang pacar. IS beralasan menonton kuda kepang di Pipareja. Kemudian lalu korban kemudian diajak ke lokasi TPU dekat krematorium. Saat di TPU, IS langsung membekap hidung dan mulut korban hingga lemas. Setelah AA tidak sadarkan diri, tersangka IS bersama 3 pelaku lainnya yang sudah berada di lokasi langsung memerkosa korban. Setelah korban lemas, para pelaku kemudian mencabuli korban secara bergilir, diawali oleh IS, MZ, MZ, dan AS. Belum puas, keempat pelaku kemudian membawa korban ke lokasi kedua yang berjarak sekitar 30 menit dari lokasi pertama. Berdasarkan pemeriksaan, keempat remaja itu mengaku melakukan pemerkosaan itu untuk menyalurkan hasrat seusai menonton video porno. IS punya sejumlah video porno di ponselnya. IS mengaku sempat menonton film tersebut sebelum memperkosa dan membunuh korban. Si pelaku utama ini mengajak ketiga temannya ini untuk memperingan hukumannya, atau sebetulnya dia tidak berani kalau melakukan sendiri. Begitu. Nah, masalahnya adalah dia tidak mempertimbangkan apa hukuman setelah mereka ketahuan. Kita kembalikan lagi, kita lihat dulu sebetulnya secara mental kerusakannya itu di mana. Apakah kerusakan otak karena terpapar pornografi sehingga merusak moralnya? Karena ketika anak terpapar pornografi, prefrontal cortex ini rusak. Di sini adalah tempat pengambilan keputusan. Untuk menyamarkan perbuatannya, IS selaku pelaku utama sempat hadir dalam tahlilan atau yasinan di rumah korban. IS melakukan hal tersebut agar tidak dicurigai oleh keluarganya. Ketiga pelaku lainnya, yakni MZ, NS, dan AS, juga sempat mencoba menyamarkan jejak dengan mendatangi kuburan Cina saat warga sedang ramai-ramai melihat jasad AA.